menyalakannya di rumah, oke? Nah, kita nyanyi ya. Kita mau nyanyi lagu Hari ini harinya Tuhan. Ikutin ya. Sekarang anak-anak akan mendengarkan renungan firman Tuhan nanti disampaikan oleh Ibu Elmi. Nah, silakan Ibu Sania dan Ibu Ros nanti boleh kembali. Silakan. Oke, dah. Dan anak-anak selamat mendengarkan. Ya anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, ikut Ibu Elmi berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami bisa dibangunkan dari tidur kami tadi malam. Dan saat ini sebelum kami mulai belajar, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarkan kami boleh duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya anak-anak, sudah siap ya mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Tuhan menciptakan terang. Nah anak-anak, apa itu terang ya anak-anak? Anak-anak pernah lihat terang nggak? Pasti pernah ya. Nah anak-anak, kalau di rumah anak-anak tiba-tiba mati lampu di malam hari, gelap nggak kira-kira ya? Pasti gelap ya. Ada juga bahkan ada beberapa anak yang takut ketika mati lampu. Mama, papa mati lampu, aku takut gitu ya. Banyak yang seperti itu. Karena apa? Karena manusia tidak suka yang gelap gitu ya. Apalagi anak-anak, ada juga yang takut, tapi ada juga anak-anak yang berani ketika gelap. Dan kemudian ketika malam hari anak-anak harus mandi, harus siap makan, kemudian harus beristirahat. Karena apa? Karena di luar sudah mulai gelap dan anak-anak harus beristirahat. Nah anak-anak di tempat yang gelap tidak enak kan? Nah orang pasti pengen di tempat yang terang. Nah ketika mati lampu, mama cepat mencari lampu gitu, terus mencari lilin untuk dinyalakan biar rumah itu tidak gelap. Nah kemudian di luar karena gelap sekali ada bulan. Nah anak-anak, Ibu Elmi mau bercerita. Jadi dulu itu, zaman dulu, dunia ini, bumi ini gelap, tidak ada cahaya, belum ada matahari, belum ada bulan dan bintang. Jadi masih sangat gelap, tidak bisa kelihatan apapun. Nah, jadi pada waktu itu, pada hari yang pertama Tuhan melihat semua bumi ini gelap, kemudian Tuhan menciptakan yang namanya terang. Nah anak-anak, terang itu bukan matahari ya, bukan bulan ya, tapi namanya terang. Nah kemudian yang tadi bumi dan dunia ini gelap, kemudian terang bercahaya karena Tuhan sudah menciptakan terang. Nah kemudian bukan hanya terang saja, kemudian Tuhan pisahkan. Jadi terang itu dipisahkan. Terang yang satu untuk malam hari, terang yang satu untuk
siang hari atau pagi hari. Jadi anak-anak, itulah awal mulanya kenapa ada terang. Belum ada matahari, bulan dan bintang. Nah anak-anak, matahari, bulan dan bintang nanti Tuhan ciptakan di kemudian lagi setelah ini nanti besok anak-anak akan mendengarkan Tuhan menciptakan apa lagi. Jadi hari ini kita belajar tentang Tuhan menciptakan terang. Kenapa Tuhan ciptakan terang? Karena dunia ini gelap. Wow, Tuhan Yesus tahu apa yang terbaik. Tuhan Yesus tahu apa yang paling dibutuhkan seseorang untuk melihat, yaitu terang. Nah, anak-anak bersyukur kalau masih ada lampu di rumah ketika gelap, masih ada lilin, tidak terlalu gelap. Karena kalau gelap bisa nabrak ya. Ketika kamu jalan tiba-tiba bisa nabrak tembok, pak, wah benjol kepalanya, nggak enak ya. Terus tiba-tiba jalan nabrak mama, pak, wah kalau mamanya nggak bawa apa-apa sih nggak apa-apa. Kalau bawa piring, wah bayangkan piringnya gelasnya pecah, wah anak-anak tidak enak kan. Nah oleh sebab itu kita bersyukur karena Tuhan kasih kita terang, kita bisa melihat dengan baik. Nah, kapan Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang? Anak-anak saksikan lagi di hari berikutnya sebelum anak-anak belajar. Ya, anak-anak hari ini kita belajar tentang terang. Nah anak-anak, Ibu Elmi mau mengajak anak-anak di rumah, coba tutup matanya sebentar, kira-kira 1 menit ya. Ibu Elmi hitung 1, 2, 3, semua anak-anak di rumah tutup mata ya, nggak boleh ngintip. Kita mau rasa apa itu gelap ya anak-anak, coba tutup mata. 1, 2, 3, tutup matanya. Tutup, jangan lihat ya. Oke anak-anak, ketika anak-anak tutup mata apa yang kelihatan ya? Wow, gelap, nggak ada apa-apa. Wah gelap sekali nih. Ibu Elmi nggak bisa lihat karena mata Ibu Elmi ketutup terus hitam ya, nggak bisa kelihatan apa-apa. Yang anak-anak masih tutup mata ya, tutup mata jangan lihat ya. Oke, buka matanya. Wah gelap ya. Nah waktu buka mata juga nggak bisa lihat langsung gitu ya. Ada sedikit kabur-kabur begitu. Nah anak-anak, nah ingat gelap itu seperti itu. Ketika anak-anak tutup mata, anak-anak nggak bisa lihat apa-apa. Nah bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang menciptakan terang supaya dapat kelihatan yang indah-indah nantinya yang Tuhan ciptakan. Nah anak-anak tetap bersyukur apapun yang Tuhan ciptakan, tetap bersyukur. Ingat ya anak-anak, Tuhan tidak pernah ciptakan gelap, tapi Tuhan menciptakan terang. Ya anak-anak, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Biarlah anak-anak tetap semangat belajar di hari ini ya. Oke anak-anak, sebelum kita anak-anak belajar, sebelum anak-anak melakukan kegiatan berikutnya dengan gurunya, sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk terang yang Tuhan sudah ciptakan bagi kami semua sehingga dunia ini tidak gelap, tetapi ada terang yang menyinari dunia ini. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar, biarlah kiranya Tuhan Yesus menolong kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, amin. Ya anak-anak, nah tadi Ibu Elmi belum bacakan firman Tuhannya ya. Wah Ibu Elmi lupa, Ibu Elmi terlalu semangat. Ya firman Tuhannya itu terambil dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-3a. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-3a, yaitu Tuhan menciptakan terang, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi Kejadian pasal 1 ayat 3a, jadilah terang, maka terang itu jadi. Oke, anak-anak bye, selamat belajar. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak, hari ini kita mau belajar, tapi sebelum belajar kita mau tepuk semangat dulu. Anak-anak sudah bisa tepuk semangat. Nanti anak-anak ikutin Ibu Yosi dan Ibu Lisa ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Ya anak-anak sudah bisa. Nanti anak-anak belajar di rumah bersama mama-mamanya ya. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu Nur kemarin mengajarkan anak-anak tentang fungsi dari mata,
mata gunanya untuk melihat. Nah, sekarang kemudian setelah mata ada apa lagi nih? Ada yang tahu? Ada apa ini Bu Lisbeth? Hidung Nah, hidung gunanya untuk apa? untuk mencium dan bernafas. Iya, hidung gunanya untuk mencium dan juga bernafas. Kemudian ada lagi apa ya? Ada apa Bu Lisbeth? Ada mulut Mulut gunanya untuk apa, anak-anak? untuk berbicara. Iya, untuk berbicara. Tapi berbicaranya jangan bicara sembarangan, harus bicara dengan baik. Bicara dengan baik untuk bisa berdoa, untuk memuji Tuhan. Semuanya banyak gunanya untuk mulut, untuk makan juga. Nah, anak-anak, kemudian ibu akan kenalkan lagi. Nih, apa yang dipegang anak laki-laki ini? Apa itu? Telinga. Iya, ada telinga. Telinga gunanya untuk apa? Untuk mendengar. Iya, untuk mendengarkan lagu, mendengarkan orang berbicara, itu gunanya telinga. Ya, kemudian anak-anak, apa ini? Ada tahu gambar apa ini? Anak-anak tahu? Tangan Iya, ada gambar tangan. Anak-anak, tangan untuk apa? Gunanya untuk apa tangan? untuk salam. Iya, untuk salam. Kemudian kalau anak-anak bernyanyi, untuk apa? Untuk apa? Kalau anak-anak nyanyi biasa ngapain? Tepuk Apa tangan. itu? Iya, tepuk tangan. Nah, kemudian tangan juga bisa untuk makan, bisa untuk bekerja. Kemudian ada ini. Siapa yang tahu ini gambar apa? Kaki Iya, kaki gunanya untuk apa? untuk berjalan. Untuk berjalan, untuk Berlari. Nah, anak-anak boleh nggak kaki untuk tendang teman? Tidak boleh. Emang temannya bola ya kalau ditendang. Nah, kalau bola boleh ditendang, kalau temannya atau anak-anak punya teman tidak boleh ditendang. Tapi, nah sekarang ibu mau mengajarkan anak-anak lagu ini ya. Lagu mata, hidung, telinga, mulut, kaki, dan tangan. Ya, anak-anak, kita mau belajar lagu baru. Nanti anak-anak bisa nyanyinya sama papa dan mama di rumah. Tapi jangan lupa nanti tugasnya papa mama itu untuk merekam videonya, nanti dikirimkan sama ibu guru. Nah, anak-anak, nanti anak-anak akan ikutin ibu nyanyinya sambil dengan gerakannya. Bisa? Ya, semangat ya anak-anak. Saya punya mata untuk melihat, saya punya hidung untuk bernafas, saya punya telinga untuk mendengar, saya punya mulut untuk berbicara, ada tangan kanan
2, 3, 4, 5. Kita belajar ya. Anak-anak nanti akan memperhatikan Ibu Lisbeth saat berjalan. Anak-anak bisa mempraktekannya di rumah bersama papa mama juga. Nah, nanti mama papa rekam juga ya, biar ibu guru bisa lihat. Anak-anak bisa tidak melakukannya. Ibu percaya anak-anak pasti semuanya bisa, karena anak-anak itu hebat-hebat, ya kan? Ya anak-anak, nah sekarang kita belajar meniti tali. Nanti anak-anak akan perhatikan Ibu Lisbeth. Nanti tangannya anak-anak akan direntangkan ya, seperti Ibu Lisbeth. Kemudian anak akan melewati tali yang sudah Ibu bikin. Nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah bersama papa mama. Nah kemudian nanti anak-anak akan melangkah sambil dihitung, sambil berhitung ya anak-anak. Ya silakan Ibu Lisbeth. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Nah pasti bisa. Anak-anak hebat pasti bisa kan? Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar bernyanyi, berjalan di atas tali lurus. Nah sekarang kita ibu guru mau memberikan tugas kepada anak-anak. Nah anak-anak, tugas ini nanti anak-anak akan kerjakan di rumah, yaitu anak-anak akan ibu berikan buku seperti ini. Nanti anak-anak buka, mama papa bisa lihat di halaman 4. Kita akan menghubungkan titik-titik pada gambar anak laki-laki di sini. Nah, nanti tugas anak-anak menghubungkan titik-titik ini sehingga bisa terhubungkan. Nah, anak-anak setelah dihubungkan titik-titiknya, anak-anak bisa warnai. Ingat, rambut warna hitam, mukanya warna krem atau warna coklat boleh. Nah, warnainya yang rapi anak-anak ya. Jangan lupa kerjakannya penuh semangat. Tidak boleh malas. Tidak boleh malas kan Ibu Lisbeth ya. Harus anak yang rajin. Kalau anak-anak hebat, pasti anak-anak harus rajin. Tidak boleh malas. Kalau anak malas, anak kelingking loh. Kalau anak rajin, anak apa Ibu Lisbeth? Jempol. Iya, anak jempol. Nah kemudian tugas yang kedua anak-anak, nanti anak-anak akan menulis seperti ini, bentuk seperti ini. Nah itu ibu sudah bikin, nanti anak-anak kerjakan, tulis sampai di bawah. Jangan lupa kasih jarak 1 langkah ya anak-anak ya. Anak-anak bisa mengerjakannya dengan papa mama. Ingat, kerjakannya yang rajin, tidak boleh malas. Ya anak-anak, sampai di sini belajar kita. Ingat, ada berapa tadi pelajaran anak-anak hari ini? Ada 2, ada kegiatannya ada 2. Jadi menghubungkan titik-titik, kemudian anak-anak mengikuti menulis huruf ini, menulis angka ini, huruf ini seperti yang ibu berikan di contoh. Nah anak-anak bisa mengikutinya dengan baik bersama papa mama. Tidak boleh malas, anak harus rajin. Nah sekarang kita mau akhiri belajar kita hari ini. Anak-anak semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Nah sebelum kita berdoa, kita mau menyanyi untuk Tuhan. Kami sudah belajar. Tolong kami agar kami dapat belajar dengan baik. Berkati ibu guru yang sudah mengajar kami. Berkati juga papa mama yang di rumah yang akan membimbing kami.
berdoa. Amin. Amin. Ya, anak, sampai di sini belajar kita. Kita sudah berdoa. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Dah.